Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine wherever you are. Welcome to English for Junior High School for Islamic for the students of MTSN 2 Bulukumba. Alright, in this task, we would like to use the model of pembelajaran kombinasi daring dan luring. Insyaallah, you can be taught by two teachers, Ibu Asriana and Ibu Ismawani. Alright, before we study today, let's take break. Mari kita berdoa. Alright, finish. Yes, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus memperhatikan learning instruction selama pembelajaran dalam masa pandemi ini dengan menggunakan metode kombinasi daring dan luring. Sebelumnya kalian perhatikan absen, silakan absen di Google Classroom dan saya sudah mengirimkan absennya di WhatsApp grup pembelajaran kelas 9. Kalian absen dulu baru kalian bisa mengikuti materi ini. Ya, inilah semuanya learning instruction-nya, petunjuk pembelajaran selama kita belajar bahasa Inggris selama pandemik. Kita menggunakan pembelajaran kombinasi dan daring dan luring dan kalian bisa baca dengan baik. Ya. Kemarin, yesterday, the previous meeting kita sudah mempelajari tentang ekspresi intention, purpose, atau tujuan. Masih dalam chapter 2, the title is Let's Live a Healthy Life. Ya, ini kompetensi dasarnya masih di KD 3.2. Dan kompetensi dasar 4.2-nya nanti untuk keterampilan. Kalian bisa masuk di kode kelas Google Classroom dan ini nomor WA guru yang bersangkutan. Untuk kelas 91 sampai 96 kalian bisa WA Miss Nana dan Memoani di kelas 96 dan 97. Alright, sekarang kita akan mempelajari materi baru. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik secara aktif belajar menggunakan tes interaktif dan unsur kebahasaan teks, interaksi, intersectional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan himbauan, obligation or advising, melakukan suatu tindakan kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, pertemuan kedua kita ini kita akan berfokus pada ungkapan keharusan atau himbauan. Kita pertama dulu ungkapan keharusan, yaitu expressing obligation. Ekspresi obligation atau menyatakan kewajiban, keharusan melakukan suatu tindakan. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata must, yang artinya apa? Harus. Selanjutnya, must itu digunakan untuk menyatakan keharusan yang berasal dari si pembicara. Dalam berkomunikasi ada namanya pembicara, communicator, itu namanya komunikator dalam bahasa Indonesia. Yang kita ajak komunikasi itu artinya komunikan. Orang yang kita ajak komunikasi itu artinya komunikan. Penggunaan setelah kata must diikuti kata kerja bentuk pertama, artinya kata dasar, tidak ada penambahan s atau ied. Oke, dalam bahasa Inggris tuh ada perubahan bentuk kata kerja ya. Ada to infinitive atau bare infinitive,
kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, sesuai dengan tenses kita gunakan. Jadi untuk kata mas ini kita gunakan kata kerja one, verb one yang tidak ada penambahan apapun setelah kata kerja itu. Example, I must see the doctor. See ini pada dasarnya artinya melihat, tetapi di konteks kalimat ini kita akan mengunjungi atau pergi ke dokter. I must see the doctor. Setelah kata must berarti diikuti verb one, see. Nah, bentuk keduanya saw, seen. Jadi kita memilih bentuk pertama, see. Penjelasannya, pada kalimat I must see the doctor, si pembicara merasa bahwa ia harus pergi menemui dokter dan sangat penting baginya, itu keharusannya penting untuk melakukannya. Tidak ada orang lain atau situasi lain mengharuskannya pergi. Keharusan itu berasal dari dirinya sendiri. Bagaimana bentuk negatif dari must? Namanya saja dalam bahasa Inggris untuk ciri-ciri dari bentukan atau negatif. Bentukan negatif itu ada kata not. Jadi bentuk negatif dari kata must adalah kita tambahkan not saja setelah must. Must not. Bisa disingkat mustn't, yang artinya tidak harus atau tidak boleh. Sama halnya tadi di kata must. Kata must not itu diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb one. Example, we must not eat too much instant foods so that we will not get serious. Get serious disease. Kita tidak boleh terlalu banyak makan makanan instan sehingga kita tidak akan terkena penyakit yang serius. Setelah must not ada kata kerja bentuk pertama. Good, bagus. Bisa juga kita singkat mustn't. You mustn't come. Artinya kamu tidak boleh datang. Menyatakan bahwa kamu harus tidak datang atau kita melarang melarang kamu datang. Next ada yang kedua, expressions of giving advice. Memberi himbauan atau nasihat. Untuk memberikan himbauan atau saran dalam bahasa Inggris, maka kita akan menggunakan kata should, yang artinya seharusnya atau sebaiknya. Penggunaan setelah kata should diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb one. Examples, we should eat breakfast to have energy to do our activities. Kita seharusnya sarapan pagi untuk mendapatkan energi dalam aktivitas kita. Setelah kata should ada kata kerja bentuk pertama atau verb one. We should sweep the floor so that it is clean. Kita seharusnya menyapu lantai sehingga lantai tersebut bersih. Setelah ada kata should, kita menggunakan verb one, sweep. Sampai di sini sudah jelas, kita lanjut. Bagaimana bentuk negatif dari kata should? Kita lihat. Ditambah saja not. Bentuk negatif dari kata should adalah should not. Bisa disingkat menjadi shouldn't, yang artinya tidak seharusnya. Penggunaan sama halnya must not sama should. Setelah kata should not diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb one. Example, you should not litter in class. Kamu tidak seharusnya membuang sampah di dalam kelas. Litter ini adalah kata kerja bentuk pertama, artinya membuang sampah. Atau kita bisa singkat, you shouldn't speak while the teacher is explaining. Kamu tidak seharusnya berbicara pada saat guru menjelaskan. Yes, I think it is enough for our explanation. Untuk lebih jelasnya, kalau ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan melalui you can question and answer QA melalui WhatsApp group, ya.
Untuk tugasnya, pendalaman materi dalam should dalam ekspresi obligation are advising today, kalian menjawab pertanyaan soal ya, ada kalimat yang diisi, kalimatnya belum lengkap, kalian isi ungkapan yang berkaitan must not, should or should not. Yang paling penting dalam mengerjakan tugas adalah you understand the instruction. Jadi kita harus pahami dulu apa instruksi dari pertanyaan atau tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Sekarang kita fokus pada instruksi dari soal atau tugas yang diberikan. Fill in the blank with must not, should not, based on the following sentences. Jadi yang titik-titik ini kalian lengkapi dengan menggunakan salah satu yang paling tepat. Apakah kata must not, should not. Jadi harus dilengkapi ya. Jadi mengerjakan itu kalian harus tulis kalimatnya, lalu melengkapinya, mengisinya di dalam fill blank ini yang kosong. Setelah itu kalian bisa kirim ke Google Classroom. Bisa juga kalau kalian tidak it's very difficult for you to send the Google Classroom, bisa melalui WhatsApp jika ada kesulitan dalam pengiriman di Google Classroom-nya. Dan yang paling penting lagi, kalau teman-temannya tidak punya HP atau Android, dibantulah temannya untuk mengirimkan tugas-tugasnya. Paling penting tulis nama dan kelas ya, supaya bisa saya tahu siapa pengirimannya ya, siapa yang mengerjakan tugasnya. Tulis kelas, nama lengkap dan kelas. Ya, sekian penjelasan tentang obligation dan advising hari ini. Sebelum saya tutup, I emphasize, saya tekankan, never give up, janganlah kita mudah menyerah, tetap semangat dalam belajar, walaupun kita berada dalam masa pandemik ini. Saya yakin dan percaya dalam pandemik ini ada hikmah di balik ini semuanya. Allah selalu memberikan kita a good value, hikmah di setiap peristiwa. Be always positive thinking, selalulah kita berpikiran yang baik, berdoa sehingga kita bisa beraktivitas, belajar seperti biasanya di sekolah. Selalulah jaga kesehatan, social distancing, physical distancing, selalu turuti dimanapun kalian berada, menaati protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemik COVID-19. Insyaallah, the next meeting we can study about expression agreement, persetujuan. Dalam bab ini dan indikator 3.2 kita sudah selesaikan, dan insya Allah evaluasinya untuk semua materi di chapter 2 itu pada hari Sabtu. Alright, I think it is enough. Thank you so much for your attention. The last word, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.